saya Nancy Dinar dan ini adalah Nobel Idea. Siapa tidak kenal dengan Elon Musk? Saat ini Elon dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia dengan total kekayaan 195 billion dolar atau setara dengan 2.800 triliun rupiah. Sebagian besar kekayaan ini didapatkan dari beberapa company yang menciptakan proyek yang tidak pernah ada sebelumnya. Ide-ide Elon bukan ide biasa yang dipikirkan kebanyakan orang. Sebagai seorang yang sangat kreatif, idenya banyak yang out of the box. Bagi sebagian orang idenya dibilang gila, namun sebagian lagi menganggapnya jenius. Beberapa contoh ide Elon yang tidak biasa adalah ia ingin mengintegrasikan otak manusia dengan AI. Ia ingin menciptakan kereta api bawah tanah secepat pesawat terbang untuk mengatasi macet. Ia ingin menciptakan mobil yang bisa berjalan sendiri. Ia juga ingin mengembangkan wisata keluar angkasa bagi orang biasa. Ya, bagi Anda dan saya. Ide yang paling gila adalah ia berencana untuk membangun koloni di Mars dan di bulan, bahkan ingin menjadi presiden di sana. Sebagian ide Elon seperti kereta api bawah tanah yang dikenal dengan Hyperloop atau mobil yang bisa berjalan sendiri bermerek Tesla telah terwujud, sehingga ide itu tidak bisa dikategorikan ide gila lagi. Kata yang tepat adalah genius. Seringkali pemikiran orang gifted tidak serta-merta diterima oleh orang lain, karena kebanyakan orang menyukai ide yang mudah dicerna, tidak melawan norma, yang biasa-biasa saja, yaitu ide-ide yang entah sudah pernah dilaksanakan atau mirip dengan apa yang sudah dilaksanakan. Sesuatu yang luar biasa sering dikategorikan gila nyeleneh sampai ide itu menjadi kenyataan. Baru kemudian orang sadar bahwa ide yang tadinya dianggap gila ternyata adalah ide yang jenius. Mari mengenal lebih jauh apa sih yang ada dalam pikiran orang gifted itu. Seorang gifted memiliki pemikiran yang kompleks dan kreatif. Otaknya tidak pernah berhenti berpikir, ide datang silih berganti. Imajinasi yang sangat jelas, emosi yang intens, dan sensori yang kuat membawa seorang gifted pada pengalaman yang berkualitas. Giftedness menciptakan perspektif yang berbeda. Namun pengalaman ini pula yang memisahkan orang gifted dari masyarakat umumnya. Mereka menjadi orang yang susah dipahami. Memahami orang gifted tidak mudah. Idealisme, perfeksionisme, standar moral yang tinggi, kepekaan pada masalah kemanusiaan, serta perasaan terganggu dengan ketidakadilan. Dan pada saat yang bersama, mereka juga butuh untuk dimengerti, diterima, dan dikasihi. Otak seorang gifted seperti generator ide yang tidak habis-habisnya. Bagi mereka semua pantas dikerjakan dan menantang untuk dilakukan. Hanya saja ada keterbatasan waktu. Seandainya sehari lebih dari 24 jam atau seminggu lebih dari 7 hari. Sering terjebak dengan imajinasi tanpa ujung, mereka lupa segala-galanya. Apa yang penting bagi orang lain tidak penting bagi mereka. Uang, status, posisi, jabatan, gelar, atau apapun yang dicari masyarakat umumnya sering diabaikan orang gifted sehingga menuntun orang lain untuk berpikir bahwa mereka tidak sukses. Sukses harus dijabarkan kembali dengan jelas bagi orang gifted. Sukses bagi mereka sebenarnya adalah bagaimana mengkontribusikan talent yang mereka miliki untuk kemajuan peradaban dan kemanusiaan. Beberapa karya mereka akan membawa kekayaan dan ketenaran seperti Elon Musk. Namun banyak juga karya orang gifted yang tidak dikenal atau membutuhkan waktu lama untuk dikenal. Bahkan ada karya kreatif orang gifted yang dikenal dan bermanfaat bagi masyarakat luas jauh setelah mereka meninggal. Tidak ada keuntungan materi, penghargaan, atau ketenaran. Ada yang meninggal dalam kemiskinan dan ada yang meninggal dalam tragedi. Kejeniusan mereka tidak dipahami dan dimengerti oleh generasinya. Kejeniusan mereka justru diterima dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Ini berarti orang gifted berkarya untuk masa depan. Sementara untuk masa sekarang mereka tidak dianggap apa-apa. Intelijensi sebenarnya adalah kemampuan untuk berpikir cepat. Dan karena kecepatannya mereka tiba di tujuan sebelum orang lain tiba. Rasanya kita perlu mendefinisikan ulang arti sukses itu. Karena ternyata sukses tidak selalu berhubungan dengan kekayaan dan ketenaran. Arti sukses itu harus inklusif, multidimensi, dan tidak dibatasi waktu. Seorang gifted sama seperti time traveler yang bisa mengunjungi masa depan kemudian kembali ke masa kini untuk mengaplikasikan apa yang telah ia lihat di sana. Namun sayang, mereka yang hidup di masa kini tidak siap untuk memahami dan merangkul ide-ide tersebut. Sayang sekali. Tenggelam dalam ide-ide yang terlalu maju ini seringkali membuat orang gifted kesepian, disisihkan, merasa dirinya seperti makhluk luar angkasa dari peradaban yang lebih maju yang dibuang ke bumi yang masih primitif. Seorang anak gifted mungkin saja bingung dengan bagaimana dunia memperlakukannya, kehilangan kepercayaan diri dan gagal untuk mengembangkan potensi. Orang dewasa yang gifted mungkin menyesuaikan diri dengan menurunkan standarnya berpikir atau sebaliknya menyendiri untuk mencari identitas diri. Tidak sedikit yang akhirnya berakhir pada satu spiritual encounter self-sufficient disconnect dengan dunia seluruhnya.
Seorang psikolog dan psikiater Polandia bernama Kazimierz Dabrowski membagi 4 tahap perkembangan, level 1 sampai level 4. Dan mereka yang mencapai level 4 baginya adalah mereka yang telah mencapai perkembangan manusia yang tertinggi. Sama seperti seorang yang telah mencapai puncak Himalaya dan dari sana melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Selebihnya adalah mereka yang berada di bawah gunung, di punggung gunung, masing-masing dengan perspektif dan pandangan yang berbeda, dan akhirnya menciptakan pemikiran dan perasaan yang berbeda pula. Next, saya akan menjelaskan tentang perasaan orang gifted yang juga tidak biasa. Mari terus ikuti Nobel Idea serial berikutnya.